Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban dari UTS Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulin Nuha, NIM 2021 11562, kelas 2B. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan temuan mahasiswa di lapangan. Faktor apa saja yang membedakan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawaban: kurangnya ketelitian dalam penulisan, tidak banyak membaca buku referensi, ketidaktahuan penulis. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul: kata terima kasih seharusnya terima kasih pakai spasi. Yang kedua, kata apotik seharusnya apotek. Yang ketiga, analisa seharusnya analisis. Kemudian soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawaban: kutipan langsung, teks yang dikutip adalah teks asli tanpa pengurangan atau penambahan dan nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman. Contohnya, menurut Soekarwasini Jelantik, tujuan dari diplomasi adalah mencapai kepentingan nasional negara, sehingga diplomat akan saling tukar-menukar informasi secara terus-menerus dengan negara lain atau rakyat di negara lain. Jelantik 2012 halaman 14. Kutipan tidak langsung, teks yang dikutip sudah diringkas kembali dan nama pengarang disebut terpadu dalam teks tanpa mencantumkan nomor halaman. Contohnya, diplomasi budaya yang dilakukan aktor non-negara dapat berkembang lebih jauh karena dapat mudah masuk dalam publik asing tanpa batasan politik. Schneider 2003. Dan soal nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi dengan contohnya? Jawaban saya, biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang diceritakan lewat tulisan oleh orang lain. Contohnya, biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memiliki nama asli yakni Raden Sudirman yang lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Orang tuanya adalah Bapak Karsid Kartawiraji, seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor, Banyumas, dan Ibu Siem yang merupakan keturunan Perdana Rembang. Sedangkan bibliografi adalah daftar kepustakaan yang berisi judul, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya. Contohnya, Hartono 2000, Tata Cara Penulisan Biografi, Makassar, Universitas Makassar. Soal nomor 5, apakah perbedaan antara pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengembalian waktu? Jelaskan disertai contohnya. Jawaban saya, kata jam digunakan untuk menunjukkan kata pergantian waktu atau durasi. Contoh, pertandingan sepak bola antar kampung berlangsung 2 jam. Anton belajar selama 1 jam. Sedangkan pukul adalah untuk menunjukkan waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, yang pertama, pementasan seni akan dimulai pada pukul 20.00 WIB. Contoh yang kedua, komedi yang lucu itu akan tayang pukul 19.00 WIB. Dan soal nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawaban saya, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan bunyi bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa. Karena tujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan bermakna tersebut untuk komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat pemakai bahasa. Dan soal nomor 6, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Faktor yang pertama adalah kurangnya penguasaan bahasa dan ejaan. Kedua, tidak teliti dalam penulisan. Contohnya, ibu membeli sayur, ikan, dan cabai. Penulisan yang benar adalah ibu membeli sayur, ikan, dan cabai. Contoh yang kedua, saya ingin pergi ke Semarang tetapi hari hujan. Penulisan yang benar adalah saya ingin pergi ke Semarang tetapi hari hujan.
Contoh ketiga, karena sibuk ia lupa makan. Penulisan yang benar adalah karena sibuk ia lupa makan. Contoh keempat, dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Penulisan yang benar adalah dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Contoh kelima, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Penulisan yang benar adalah atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Kemudian soal nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawaban, tanda titik 2 digunakan di akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Sedangkan tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian sedalam kalimat menggunakan tanda atau koma. Contoh penggunaan tanda titik 2. Andi memerlukan peralatan menulis, pensil, penghapus, pulpen, dan penggaris. Contoh kedua, hanya ada dua pilihan dalam ujian, gagal atau lulus. Contoh penggunaan tanda titik koma. Yang pertama, ayah membeli kabel, tang, dan lampu, apel, pisang, dan mangga. Contoh yang kedua, dia membawa kangkung, kol, dan ubi, kaos, celana panjang, dan topi. Kemudian soal nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawaban saya, faktor yang pertama tidak membaca buku referensi. Yang kedua, dalam penulisan tidak teliti. Contohnya, ungkapan Tut Wuri Handayani dijadikan semboyan dalam dunia pendidikan. Penulisan yang benar adalah ungkapan Tut Wuri Handayani dijadikan semboyan dalam dunia pendidikan. Kata Tut Wuri Handayani ditulis miring. Kemudian contoh yang kedua, dalam pendudukan tentara Jepang, mereka membentuk hiyo. Penulisan yang benar adalah dalam pendudukan tentara Jepang, mereka membentuk hiyo. Hiyo ditulis huruf miring. Kemudian soal nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawaban salah. Kesalahan penulisan konsonan dan vokal kaitannya dengan penggunaan kata baku dan tidak baku. Contoh kesalahan penulisan konsonan. Pada zaman dahulu tidak ada listrik. Penulisan yang benar adalah pada zaman dahulu tidak ada listrik. Contoh yang kedua, model kendaraan saat ini otomatis. Penulisan yang benar adalah model kendaraan saat ini otomatis. Contoh kesalahan penulisan vokal. Yang pertama, Anton bekerja di apotek. Penulisan yang benar adalah Anton bekerja di apotek. Yang kedua, resiko berkendara ugal-ugalan adalah kecelakaan. Penulisan yang benar adalah risiko berkendara ugal-ugalan adalah kecelakaan. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.